Dan itu bentukannya kuntinya rambutnya panjang. Terurai panjangnya. Berasa dirinya cantik. Halo guys, kembali lagi bersama gua Siroji Bariko di podcast Jendela Sunyi. Seperti biasa, gua sudah kedatangan narasumber untuk bercerita pengalaman pribadinya tentang dunia horor. Sebelumnya, kita bersama tim sudah menerapkan protokol kesehatan dan melakukan swab antigen. Alhamdulillah kita hasilnya negatif dan kita bisa melanjutkan untuk syuting kali ini. Gua akan memperkenalkan narasumber gua bernama Widya. Boleh dilepas maskernya? Hai, Ya. Widya. Widya ini akan bercerita tentang pengalaman pribadinya ketika masa PKL waktu itu ya. Betul. Dan ini sebenarnya kelanjutan dari episode sebelumnya ya. Itu dengan Mela Rosia. Jika kalian mungkin ingin menonton video ini, gue sarankan nonton dulu video sebelumnya yang berjudul Kerasukan Massal di Tempat PKL. Betul ya? Betul. Dan episode kali ini akan mengkonfirmasi ya kebenaran dari cerita Mela Rosia tersebut. Kebetulan Widya ini merupakan salah satu subjek C yang disebutkan Mela ketika episode sebelumnya. Oke, mungkin bisa kita mulai ceritanya. Ya, boleh silakan. Untuk mengkonfirmasi dari Mela sebelumnya itu waktu SMK kan ada PKL namanya itu PKL itu di Ciamas kan nama tempatnya itu. Jadi kesan pertama waktu datang ke sana itu naik bus kita kan, naik bis lewat gerbangnya itu memang suasananya udah berasa lain, semuanya kayak tempatnya kayak benar-benar nggak keurus gitu loh, nggak terawat gitu. Nah kesan pertamanya sih itu jadi nggak terawat, kumuh sih nggak terlalu, tapi nggak kerawat aja gitu, banyak ilalang tinggi tumbuhan liar yang tinggi sekali gitu, nggak tinggi paling segini sepinggang gitu. Dari gedungnya mungkin terasa lembab atau seperti apa? Gedungnya sih mungkin karena masuk sinar matahari jadi nggak terlalu lembab kayak itu ya. Di gedung sebelah lagi, karena kan tempat gue tidur itu langsung masuk kena matahari kan, tempat nginepnya. Yang rada ke belakang itu rada lembab. Rada ke belakang rada lembab. Sama gedung satu lagi. Berarti kesan pertama kali lu datang itu auranya sudah memang tidak enak ya? Dirasa ya udah mulai merinding atau seperti apa? Memang awal ngerasanya tuh pas saat masuk ke suatu tempat langsung kayak nggak enak aja gitu, kayak banyak makhluk halus ya yang negatifnya gitu. Oh gitu. Oke guys, menarik nih. Widya ini merupakan salah satu yang bisa kita bilang ya indigo ya. Indigo, dia kebetulan itu bisa melihat beberapa makhluk halus ya di tempat manapun yang dijumpai. Betul ya. Itu sejak kapan kira-kira kita bercerita tentang keindigoannya dulu mungkin? Indigo gue dari kecil karena keturunan dari nyokap. Dari kecil. Dari nyokap itu. Iya. Berarti memang sudah keturunan ya sebenarnya. Jadi ketika lu tadi masuk ke PKL pun memang udah ngeliat banyak macam-macam, berasa udah nggak enak, semua kayak campur di situ. Itu dimulai dari gerbang masuknya aja ya? Baru gerbang masuk aja nih, belum yang lain. Oke, bisa dilanjutkan ceritanya. Ketika masuk ke ruangan, kesan pertama mungkin karena suasana awal, karena masih vibes berasa kayak untuk bisa lepas dari rumah karena nginep 3 bulan gitu kan. Awalnya pas masuk memang seperti itu, tapi di minggu pertama kedua itu sering banyak banget gangguan gitu, gangguan tempat lain. Misalnya kalau malam itu di minggu pertama apa kedua gitu. Pokoknya tiap malam selalu ada bunyi penggorengan masak, sedangkan itu udah jam 10 malam, 10 ke atas. Bunyi rongseng, bunyi mainan kletek. Mainan zaman dulu yang kletek ya, yang didorong bunyi kletek. Iya. Tahu kan? Kayak gitu. Jadi paling itu terus. Kalau untuk yang suara yang lu dengar seperti itu ya? Selalu kejadian tiap malam. Nyampe akhir periode magang selalu bunyi itu. Sampai akhir 3 bulan itu? 3 bulan. Rutin tiap malam. Dan lu gak pernah bercerita dengan teman-teman lu? Enggak. Waktu itu belum ya? Waktu pertama-tama memang belum kan. Pas udah tahu cerita teman-teman memang sering dapat gangguan, baru akhirnya cerita yang ringan-ringan. Gangguan ringan. Terus juga kalau misalnya yang udah mulai berada berbahaya, terus
maksudnya berbahaya tuh kayak sosoknya yang udah negatif, terus penampakannya yang udah nggak bagus, itu dikip sendiri. Jadi selama lu masuk itu udah mulai penampakan dan suara itu ditimbulkan ya, maksudnya dimunculkan. Iya, selalu ya. Nah, menarik, video sebelumnya itu kan Mela itu bercerita kalau lu yang kesurupan. Iya, salah satu yang kesurupan. Boleh cerita mungkin awal mula lu kesurupan kayak gimana sih? Apa yang lu rasain ketika lu mulai kesurupan itu? Awalnya itu pertama badan kayak berasa nggak enak kan. Iya. Udah nggak enak nih, udah berasa nggak enak. Tiba-tiba ada sosok makhluk kayak mbak-mbak, rambutnya segini, dan mukanya datar. Bukan masuk ya apa? Jadi kayak diri kita tuh kayak suruh nyamperin si mereka. Si makhluk itu suruh nyamperin dengan masih bisa kontrol sendiri, nggak sepenuhnya dimasukin oleh si makhluk yang itu. Yeah. Energinya masuk ke diri Widi nggak sepenuhnya, jadi Widi masih setengah sadar, dan Widi tuh nunjuk-nunjuk kayak gini, kayak ibaratnya kayak sini gitu, suruh ke sana, dan Widi didampingin Soleh sama pembina di sana, diajak ke tempat itu, disamperin lah ibaratnya. Terus kata pembina, ngomongin Wid, jangan disamperin, balik lagi ke kamar. Akhirnya di kamar udah mulai nggak sadar, selebihnya udah nggak inget. Terus akhirnya bangun ya. Ketika mulai bangun nih, yang lu rasain apa? Ketika capek. Lu mulai capek. Memang ketika kesurupan itu sempat interaksi dia? Atau sempat dia dipanggil yang tadi? Iya, yang tadi Widi sampai nyamperin, itu dia manggilnya karena dalam keadaan Widi itu lemas dan baru setengah sadar gitu. Setengah dimasukin, setengah enggak. Energi mereka jadi kayak nguras energi, capek. Berasa capeknya gitu loh. Berasa capeknya ya. Sebelumnya lu pernah kesurupan juga? Sering. Oke. Tapi kesurupannya nggak kesurupan di tempat itu ya, maksudnya selalu dibawa pulang. Jadi selama di tempat itu lu hanya sekali kesurupan? Di tempat itu? Di tempat yang PKL itu? Untuk kesurupannya ya sekali. Kesurupan sekali. Boleh diceritain dong apa aja yang lu alami ketika itu? Di situ. Di situ ada beberapa makhluk yang memang sering muncul. Pertama itu kayak nenek baju merah, ada di depan kamar, dia di dekat pohon yang ada ayunan. Dia selalu di situ, entah nyapu, entah ngapain, pokoknya selalu ada di situ. Terus yang tadi dibilang makhluk yang mukanya datar. Makhluk mukanya datar? Iya, yang suruh Widi nyamperin untuk ngikut ke dunia mereka. Sebentar dulu, makhluk mukanya datar itu dia berkepala? Nyampe segini, yang Widi lihat segini, di atas badan semua. Segini, di atas dengkul, rambutnya segini, dan mukanya itu nggak ada mata, nggak ada hidung, flat aja, udah kayak benar-benar nggak ada aja. Dan lu ketika ngelihat makhluk itu gimana rasanya? Apa yang lu rasain? Ya ada, karena udah biasa mungkin ya. Karena udah biasa. Mungkin dari kecil udah sering lihat begitu. Jadi rasa takut itu benar-benar sudah hilang ya? Iya. Wow. Guys, karena sudah terbiasa, Widi ini dari kecil karena keindigoannya ya, sering melihat makhluk halus. Jadi ketika dia bertemu seseram apapun makhluknya, itu sudah tidak berasa lagi. Dari yang meja bundar itu, gue bertiga sama teman balik itu sekisaran jam 12 lewat kan. Iya. Posisi itu balik kan, meja bundar itu ada di depan, paling awal masuk itu kan. Kita mesti ngelewatin kolam, kamar mandi, belokan kamar Mela, baru kamar Widi kan. Nah di kamar Widi itu pas jalan bertiga, di situ tuh ada yang ketawa di kamar mandi. Kamar mandinya banyak gitu ya. Di posisi kamar mandi itu, ini kamar Widi, kamar, baru kamar mandi, kamar lagi. Nah jam segitu lewat, ada yang ketawa, itu ketawanya kenceng sekali. Akhirnya mereka karena pada kaget, takut gitu, jadi gedor-gedor, akhirnya masuk. Terus nggak lama masuk, ya itu bunyi gangguan lagi yang masak. Gongsreng gitu, sama kletek-kletek. Yang masak itu ketika bunyi, ada baunya nggak kira-kira? Nggak ada, cuma bunyi penggorengan kegesrek. Kegesrek ya? Penggorengan kegesrek. Iya. Mela pun pernah bercerita guys di episode sebelumnya, kalau dia itu rekan-rekannya ada yang melihat, atau Widi yang melihat nenek, sosok nenek. Iya. Gimana bisa dijelaskan oleh Widi lebih lanjut? Neneknya itu bajunya merah, yang selihat Widi sekarang ya,
posisinya lagi di depan samping apa pohon. Bajunya merah, neneknya kadang suka dicepol, kadang suka cepol belakang begini, pakai kemben zaman dulu, nenek zaman dulu. Iya itu deskripsi neneknya di situ seperti itu. Jadi selama semua penampakan yang Widi lihat, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh makhluk tersebut melalui Widi pada teman-teman? Berhubung kan ketika datang teman-teman itu kan udah mulai kesurupan. Apakah dia terganggu dengan kedatangan kalian atau gimana? Adakah pesan yang disampaikan? Beberapa sih, beberapa itu kadang ada yang karena mungkin anaknya kita rame-rame, suaranya kenceng-kenceng, datang nggak permisi, nggak salam, nggak gitu-gitu, mungkin dia merasa terganggu, kehidupan merekanya jadi terganggu. Mungkin dengan cara itu mereka negur kita, biar nggak terlalu berisik atau nggak saling menghargai satu sama lain. Paling itu sih mereka yang ingin. Mereka yang mencoba sampaikan pesan itu melalui Widi. Ya. Untuk penampakan itu terus berlanjut setiap hari, berarti Widi melihat penampakan itu selama 3 bulan. Selama 3 bulan yang sering Widi lihat ketiga makhluk itu sama hewan yang di atas tempat apa namanya? Dak atau apa? Kanopi yang buat ini tadahan hujan. Betul. Itu macan, sosoknya ya, hewannya itu macan putih dan dia tuh lagi kayak begini, di hewannya itu besar, selalu di situ, selalu kayak nampakin di situ. Widi sendiri selain rasa takutnya mungkin sudah hilang ya, selama mengalami kejadian-kejadian beberapa kali penampakan di tempat PKL tersebut, mungkin selain rasa takut, adakah rasa gelisah dari Widi? Karena 3 bulan kan, lama banget. Lumayan ya. Kayak gimana tuh? Kalau kita kan orang normal pasti, udah berasa gak enak, 3 bulan pulang ya. Kita melihat penampakan itu, suara juga tengah malam, ya kan? Gimana menurut Widi? Mungkin karena untuk awal-awal udah sering, karena dampaknya pertama itu udah ekstrim di minggu pertama sampai minggu ketiga, jadi seterusnya itu kayak udah biasa gitu loh. Dan teman-teman juga udah biasa ngadepin mereka bunyi-bunyi itu. Udah biasa. Oh, teman pun sempat Widi ceritakan dan mereka mendengar. Yang lainnya. Menarik sekali guys. Biasanya kan pengalaman pribadi tentang horor itu dialami oleh seorang aja mungkin ya ketika suatu tempat atau berkumpul. Dan ini memang semuanya pun mendengar ya. Mendengar. Sempat ditanyakan ke pembina, atau ada pembinanya kan pasti. Ada. Iya. Kalau suara-suara itu memang alamiah dari makhluk halus atau memang ada orang yang jahil? Kalau untuk suara yang Widi dengar yang masak itu, pas dikonfirmasi ke sana itu nggak ada, maksudnya ke dapur situ nggak ada yang masak sama sekali. Oh, berarti langsung konfirmasi ya? Maksudnya Widi udah dengar, terus ada teman yang di sana nanya gitu, tadi ada yang masak kan di kamar, di dapur, dan ternyata nggak ada yang masak. Itu karena mungkin udah jam 12, jam 10 ke atas kali ya, orang juga nggak tahu masak nggak tahu apa, nggak ada yang masak jadinya. Oh gitu ya. Iya. Karena kan yang gue bilang pertama tadi, biasanya kan kalau mendengar itu hanya seorang ya. Ini kan sampai rame-rame mendengar suara itu. Ya takutnya kan ada orang jahil atau apa. Jadi Widi konfirmasi langsung ke tempatnya. Di dapurnya memang nggak ada. Mela kan pernah bercerita juga di episode sebelumnya kalau ada kakak kelasnya itu yang kesurupan. Iya. Menurut Widi, siapa sih sosok makhluk halus itu yang masuk ke dalam temennya atau kakak kelasnya Mela itu? Kakak kelas Widi juga kan pastinya. Yang ketika Mela sempat mengilustrasikan rambutnya begini gitu. Gimana menurut Widi? Yang saya lihat Widi di situ memang di depan kamar Mela tuh ada lapangan sisa tanah kayak taman gitu. Dan di situ kayak ada pohon pokoknya ada pohon. Dan di situ dia memang kawasannya dia di situ sampai kamar Mela. Dan itu bentukannya kuntinya rambutnya panjang. Terurai panjang. Berasa dirinya cantik. Oh, sampai dia mengilustrasikan begini-begini itu rambutnya karena dia berasa dirinya cantik. Iya. Oke, lanjutkan. Merasa dirinya cantik. Kayaknya itu deh. Kayaknya dia, karena dia berasa memang cantik. Dia seliwerannya memang di kawasan itu sampai kamar Mela. Oh, karena kawasannya dia cuma nyampe situ.
Tar dulu. Menarik soal kawasan. Memang makhluk halus itu ada kawasan-kawasan juga di dalam ruangan itu, dalam suatu gedung itu? Ada. Misalkan yang nenek-nenek tadi di depan halaman ya. Dan kemudian yang macan di atas kanopi. Iya, dekat parkiran. Kebetulan yang kuntilanak ini di depan kamarnya Mela. Dia sering masuknya di kamar Mela. Memang kayak stay adanya di kamar Mela. Tapi untuk keluar memang bolak-balik sih. Oke, pengetahuan baru dari Widi. Jadi makhluk halus itu mempunyai kawasan-kawasannya masing-masing ya, seperti yang gue jelaskan tadi dan Widi. Dan ini menarik nih, si kuntilanaknya itu ingin menunjukkan diri dia kalau dia tuh cantik. Kalau dia cantik. Ada dan cantik. Sehingga waktu itu Mela kan pernah mengilustrasikan sampai rambut-rambutnya begini kan, pas kesurupan dimainin ya. Wow. Oke, Wid. Terakhir nih. Lu kan bisa merasakan visualisasi kondisi sekarang. Real time. Iya. Lu bisa merasakan kan? Iya. Bagaimana kondisi sekarang di bangunan tersebut? Kondisinya yang Widi lihat ini masih kosong dan gak terawat deh kayaknya. Kosong dan gak terawat. Mungkin periode anak magangnya memang mungkin masih ada entah gak ada. Tapi untuk kayak suasana yang Widi lihat gitu masih sama yang pertama Widi datengin. Masih sama, nggak berkurang, malah bertambah. Untuk suasana kemistisannya. Malah bertambah ya. Nenek sekarang lagi merhatiin kita. Dari kejauhan. Iya. Dari kejauhan. Atau mungkin dia di sini. Nggak nyampe sini. Cuma nenek aja yang lagi ngeliatin kita. Dia ingin menyampaikan pesan enggak? Enggak, kayaknya cuma merhatiin. Karena dia merasa terpanggil. Karena kita sebut berapa kali tadi ya? Berapa kali? Banyak juga. Banyak lah. Oke guys, itulah Widi merasakan kondisi tempat selama dia PKL. Kondisi sekarang ya, dia bisa merasakan. Dan kata dia, yang nenek yang tadi sering kita sebut berpakaian merah itu sedang memperhatikan kita, podcast saat ini. Tapi tidak mencoba mengganggu kita kan? Neneknya baik. Oke guys, itulah yang bisa diceritakan oleh Widi tentang pengalaman pribadinya di tempat PKL. Yang sekaligus video ini mengkonfirmasi kebenaran videonya Mela di pekan lalu. Banyak pelajaran ya yang bisa kita ambil. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita berkunjung ke suatu tempat yang memang kita tidak mengetahui dan asing di tempat tersebut. Kita harus bisa menjaga adab dan etika kita. Karena mungkin saja di tempat tersebut emang sudah ditunggu oleh ada penghuninya yang kita mesti saling menghargai kayak gitu, seperti menjaga kebersihan, adab kita ketika kita bergaul di sana ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa diceritakan episode kali ini. Widi masih banyak cerita dong pastinya. Tentu banyak sekali. Tentu banyak. Di episode selanjutnya kita akan menceritakan kisah Widi ya. Tunggu. Tunggu, jangan sampai ketinggalan. Oke, buat lu semua yang sudah subscribe, gue ucapkan terima kasih. Like, komen, dan share kalau menurut lu itu penting. Oke, terakhir, Widi punya Instagram? Ada. Boleh disebutkan nama Instagram? Widyar, WWIDYAAR. Oke guys, follow Instagramnya Widi dan juga jangan lupa subscribe channel Jendela Sunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.